Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah atau di kerjaan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita rindukan, kita terus menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, Yesus. Pakai kami Tuhan, untuk selalu menjadi berkat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka setiap hati kita. Kita rindukan Tuhan penuhi setiap hati kita. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau lebih Tuhan. Pakai Tuhan melalui pujian penyembahan ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Setiap kita yang siap memuji katakan amin. Beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu percaya, 1-2 orang berkumpul, dimanapun Bapak Ibu percaya, berkat Tuhan mengalir di hidup kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Pagi ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Katakan anggur baru tercurah dalam hidup kita. semuanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan kami siap Tuhan menerima berkat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Nya kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus. Katakan Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Haleluya.
merasakan kasih-Mu yang luar biasa lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu firman Tuhan kami dengar Tuhan. Biarlah berkat melalui hamba-Mu Tuhan. Firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat pandemi ini Tuhan kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu berada dalam sisi kami Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan karena Engkau selalu dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui firman yang kita dengar bersama-sama, kita mau katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Kemurahan Tuhan, kita tetap melaksanakan ibadah dan kita hari ini merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema pada saat ini tentang mengapa Yesus harus naik ke surga. Ini penting sekali, sebab kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka sia-sialah pengabdian kita, sia-sialah pengorbanan kita, maka sia-sialah semua yang kita kerjakan untuk Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga. Jadi berita kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mestinya harus kita mengerti dan mestinya harus kita pahami sepaham-pahamnya, sehingga ketika kita sadar dan mengerti, maka kita akan melakukan pelayanan kita, pengorbanan kita, kita akan menjadi pengikutnya dengan maksimal. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita dengar firman Tuhan dari bacaan Injil Yohanes pasal 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu berada. Bapak Ibu Saudara, hal yang indah ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bersama-sama. Satu pelajaran yang penting yaitu mengerti apa yang akan terjadi di kemudian di tempat yang lain di luar dunia ini. Kita pasti sadar bahwa di dunia ini sementara dan kita akan tinggal di tempat yang sudah Tuhan sediakan selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kita hanya sekedar mampir ngombe, hanya sekedar minum. Tetapi ada tempat yang Tuhan sediakan untuk selama-lamanya, dan tempat itu tidak seperti di dunia ini. Sungguh tempat itu sudah dirancangkan, sudah direncanakan, sudah dibuat oleh Tuhan Yesus dengan indah. Oleh sebab itu, mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Dan apabila aku pergi ke tempat di situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus pergi naik ke surga itu tujuannya menyediakan tempat bagi kita. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang menjadi pengikut, yang selama ini rela berkorban, rela melayani, rela menanggalkan segala kebutuhan pribadi untuk kepentingan Tuhan Yesus. Karena apa? Kita akan mendapatkan tempat yang disediakan Tuhan, tempat yang istimewa, di mana Tuhan naik
naik ke surga. Dia sedang menyediakan. Dan satu kali ada ayat lagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dua hal, pergi menyediakan tempat, ini yang pertama. Yang kedua, aku akan kembali, aku akan membawa kamu ke tempatku, di mana aku tinggal, kamu pun akan tinggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sedang takut menghadapi virus corona. Ketakutan kita karena kita pasti yang sakit, yang kena virus corona itu meninggal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut hikmat saya, soal mati itu di tangan Tuhan, bukan karena virus corona. Toh nyatanya banyak orang yang sembuh dari penyakit itu. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Sebab itu tidak perlu berlebihan ketakutan demi ketakutan. Toh kalau Tuhan izinkan kita mati, kita sudah punya tempat di mana Tuhan sudah sediakan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh sembrono menghadapi COVID-19 atau corona ini. Kita mesti harus waspada. Kita harus melakukan seperti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Harus protokoler untuk mengikuti apa yang dianjurkan. Kita harus bijaksana, tetapi kita juga tidak boleh berlebih-lebih ketakutan itu, sehingga Bapak Ibu Saudara itu akan membuat kita tidak sanggup berbuat apa-apa, membuat kita cemas, membuat kita takut karena hal ini. Mari kita serahkan sama Tuhan, sebab Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi satu kali kita pasti mati. Soal mati kita tidak tahu. Anak kecil bisa mati, orang muda bisa mati, orang usia baya bisa mati, orang tua pun pasti mati. Kematian itu misteri. Oleh sebab itu, bagi kita kematian bukan masalah, asal kita sadar. Filipi mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan menyediakan tempat terakhir saat kita mati. Kita tidak boleh takut kematian, sebab saat ini ketika kita masih punya kesempatan untuk hidup, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati itu bukan musibah, mati itu bukan menakutkan, tapi mati itu keuntungan. Yang kedua, yaitu aku akan datang kembali membawa kamu di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, surga itu memang tidak semua orang sanggup, karena kita tidak mengerti peta surga. Agama pun masih berpikir surga yang pasti, mereka juga tidak mengerti. Nah, ini persoalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang berbuat baik, orang beragama supaya mereka masuk surga. Tapi apakah mereka itu pasti sampai ke surga? Tidak. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Agama-agama tidak bisa menjamin tentang pribadi kita yang memeluk sebuah agama masuk surga. Hanya ayat ini yang lebih indah dan membuat kita semakin sungguh. Ibu bapak, saudara, Tuhan berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Jadi kita tidak perlu ketakutan, tidak akan pernah tersesat. Surga itu pasti, karena kita akan dijemput, dibawa ke tempat surga itu, di mana Tuhan yang sediakan buat kita, dan kita akan dijemput. Ibu bapak, saudaraku, ini janji pasti yang dikatakan Tuhan Yesus.
Agama-agama tidak bisa menjanjikan kepastian surga, tapi Tuhan Yesus telah menyediakan tempat dan menjemput kita. Puji Tuhan. Untuk itu apa yang harus kita lakukan ketika perkataan firman Tuhan ini telah diucapkan, aku pergi menyediakan tempat, aku akan menjemput kamu, itu kata Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tuhan sudah berkata seperti itu. Ini janji. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu perlu kita ingat apa kata Tuhan untuk kita menjalani hidup sehari-hari ini. Ini janji Tuhan ayat 3 tadi. Namun apa kata Tuhan? Kalau janji ini sudah dikatakan sama Tuhan, bagaimana kita mestinya harus menjalani hidup? Nah, ada banyak hal. Terutama saya akan mengkupas 2 hal saja, supaya Bapak Ibu Saudara tidak terlalu ribet ya. 2 kalau dilakukan, diingat, jadi berkat. Yang pertama itu ayat yang pertama dari Yohanes 14. Tuhan berkata, kita orang-orang yang percaya, yang sudah menerima janji, disediakan tempat, dijemput Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan gelisah. Jangan gelisah. Ini yang pertama kata Tuhan. Orang yang sudah menerima janji Tuhan, yang sudah menerima perkataan Tuhan, kalau masih gelisah tentang hidup, maka Anda bukanlah salah satu orang pilihan Tuhan. Ini nampak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayatnya saya akan bacakan. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu. Yang membuat gelisah itu apa Bapak Ibu? Banyak hal. Kehidupan kita yang tidak jelas, cita-cita kita yang tidak pernah terwujud, dan masih banyak lagi yang lain. Itu yang membuat gelisah. Hidup kita takut miskin, hidup kita takut karena penyakit dan lain sebagainya. Semua yang terjadi diizinkan Tuhan. Toh semua pada akhirnya kembali kepada muaranya, yaitu kematian. Nah, kematian itu bagi orang yang tidak percaya menakutkan. Tapi sekali lagi, kematian buat orang Kristen itu keuntungan. Sebab itu hidup tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Kalau kita mengalami kekhawatiran, kalau kita mengalami sebuah kegelisahan, itu berarti kita kurang memegang firman Tuhan. Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang gelisah, orang itu menunjukkan diri dan menunjukkan hatinya kurang percaya. Orang percaya pasti tidak akan seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita perkuat kepercayaan kita, lebih banyak mendengar firman Tuhan, lebih banyak berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan tambahi pengharapan kita, iman kita, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak gelisah. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk menghadapi hidup ini, supaya kita ini memegang janji Tuhan tentang surga. Karena Tuhan sudah sediakan tempat, Tuhan pergi naik ke surga, juga sedang menyediakan. Itulah Bapak Ibu Saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita tidak perlu gelisah. Yang kedua, tidak perlu ragu akan jalan ke surga. Tidak perlu ragu akan jalan ke surga. Ayat 5 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Thomas yang kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Salah satu
murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, dia berkata, "Tuhan, aku tidak tahu jalan ke surga." Makanya Tuhan Yesus berkata, "Aku datang kembali menjemput kamu." Manusia siapapun tidak akan pernah tahu jalan ke surga seperti apa jalannya, tidak akan pernah tahu apapun. Ini kesadaran untuk kita dibukakan firman Tuhan bahwa Thomas adalah seorang murid. Dia juga pelayan Tuhan, hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Namun kita melihat Thomas sadar bahwa dirinya juga tidak tahu jalan ke surga. Namun Tuhan berkata, ayat 6, dia berkata, "Kata Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini jaminan. Jadi jelas tidak akan pernah ada seorang pun bisa datang ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ini ayat yang sungguh menguatkan kita. Jadi ibu bapak, saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ini mempertebal iman kita, pengharapan kita. Toh kalau kita mati, kita ini untung. Jadi mari kita tidak perlu gelisah, mari kita tidak perlu ragu lagi. Kalau kita ditanya bagaimana kita nanti surga atau neraka, jelas Tuhan berkata, "Kamu akan kuambil, kujemput, kamu akan kubawa bersama pergi ke surga." Itu kata Tuhan. Memang Thomas tidak yakin karena tidak tahu jalannya, tapi Tuhan sendiri yang berkata di dalam ayat 3 tadi, "Aku akan datang kembali membawa kamu." Ayat 3 tadi jelas. Jadi ini perkataan-perkataan Tuhan Yesus menghibur kepada kita supaya kita makin sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan? Kembali, Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada agama-agama dengan syarat aturan-aturan. Karena memang banyak agama itu yang terpenting itu aturannya, cara berpakaiannya, cara beribadahnya, tetapi tidak pernah mengungkap sikap seseorang yang benar-benar beragama, yang benar-benar takut akan Tuhan, yaitu salah satunya tidak gelisah. Mari pada saat ini saya ajak Bapak Ibu untuk kembali. Kita tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang harta, tentang kedudukan, tentang nasib. Kita tidak perlu khawatir. Sekalipun hari ini nasib kita tidak baik, sekalipun hidup kita tidak beruntung seperti orang lain, toh kita juga mereka-mereka yang saat ini beruntung belum tentu ke depan beruntung kalau tidak ikut Tuhan Yesus, kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini ibu bapak saudara, apapun bentuk kehidupanmu, untung tidak untung, di bawah atau di atas atau di tengah, semuanya Tuhan berkata, "Aku akan naik ke surga, menyediakan tempat bagimu, dan aku akan turun kembali menjemput kamu." Puji Tuhan. Sebab itu hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan diri kita dan mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa jemaat Tuhan supaya lebih mengerti akan kehendak-Mu, supaya lebih mengerti akan janji-Mu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga yang kami peringati hari ini, menyediakan tempat. Dan Engkau tidak hanya menyediakan tempat, karena kami tidak tahu jalan kemana Engkau sediakan tempat itu, tetapi Engkau berkata kepada kami, Engkau akan turun kembali ke bumi ini. Engkau akan menjemput kami, membawa kami ke tempat Engkau berada, kami berada. Terima kasih.
kami tidak akan takut lagi dan gelisah lagi. Dan yang kedua, kami tidak ragu bahwa hanya Engkau satu-satunya jalan ke surga, tidak ada jalan lain. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Biar hari ini firman-Mu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama semangat melayani Tuhan. Haleluya.